Hola, assalamualaikum teman-teman Jabar Gopar. Ini udah lama banget nggak pernah bikin konten ya, kepater atau kesandung di satu topik, akhirnya mangkrak, belum diteruskan. Nah, kali ini ada kesempatan untuk bikin konten dan ya mudah-mudahan kontennya bermanfaat, ya bisa nambah konten. Nah, kali ini adalah temanya adalah memasang Linux atau instalasi Linux di laptop atau komputer baru. Ya, nah, di sini ada dua buah laptop. Nah, ini yang saya nggak berani bilang tua, tapi saya harus mengatakan ini senior, ya. Senior, bukan tua, nanti kualat. Mereknya tertera di situ Mugen, ya, kalau dalam bahasa Jawa diplesetkan menjadi murah tur genah. Oke, ada suara ngamuk-ngamuk, ya, ini memang tetangga depan rumah lagi renovasi. Ya, mudah-mudahan nanti AdSense-nya bisa buat renovasi rumah. Bisa buat renovasi rumah. Lupa itu tuh. Oke, ini laptop yang senior. Mereknya Mugen, ini sebenarnya sih dari brand Axiu. Kalau nggak Axiu ya satunya lagi lah. Pokoknya ini jabutan dari Cina. Di sini cuman dilabelin. Prosesornya Intel Core i5 generasi 2. Ya, produksi tahun 2011. Sudah nggak dijual lagi. Ini saya pakai udah 7 tahun. Jadi saya beli tahun 2013. Ya. Alhamdulillah bandel. Kenapa bandel? Mungkin karena saya pakai Linux, saya tidak pakai Windows, jadi bandel. Sudah mengalami beberapa upgrade, ya. RAM-nya yang semula 4 GB saya tambah jadi 8 GB. Hard disk yang cuma setengah tera udah saya tambah jadi 1 tera. Nah, tapi karena satu dan lain hal, rupanya ini harus diistirahatkan, ya. Tidak lagi menjadi daily driver untuk pekerjaan-pekerjaan yang lumayan menguras energi, karena udah mulai empot-empotan. LCD-nya juga udah mulai kadang-kadang ngadat gitu, ya. Jadi warna putih pucat gitu, stuck, ya, atau stuck. Oke, nah, singkat cerita, laptop kedua ini adalah laptop yang baru saja saya dapatkan. Saya beli, sebenarnya yang saya incar bukan ini, tapi ya memang rezekinya. Alhamdulillah saya dapat ini, HP 245G7, ya. Prosesornya Ryzen 5 3500U, RAM-nya 8 GB. Ya, ini sudah lebih dari cukup, ya. Memang sebenarnya saya ngincar laptop yang dengan spek seperti ini, cuman beda merek dan beda tipe, ya. Cuman wah, nggak tahu nih, musim pandemi kayak gini jualan laptop kayak jualan kacang goreng, nyari kemana-mana kosong, nyari di sini kosong, di sana kosong, ya. Akhirnya mah dapatnya ini, dan bukan di Jabodetabek tapi di kota sebelah, ya, di kota Batang. Oke, terima kasih untuk Store KCM Kota Batang, terima kasih. Ini barangnya ajib, ya. Sesuai dengan kesepakatan, ya, bukan tidak sesuai dengan pesanan, tapi sesuai dengan kesepakatan. Ya, oke, ini kita singkirkan dulu. Nah, jadi laptop ini datang sudah terisi preloaded dengan Windows 10 Home Edition. Nah, dan berlisensi. Itu yang penting, berlisensi. Masalahnya adalah saya kan pengguna Linux. Ini sejak saya beli Windows-nya saya hajar, padahal ada cowoknya di sini. Ya, ada certificate of authentication-nya. Jadi Windows-nya sebenarnya genuine, tapi langsung saya hajar pakai Debian Linux, ya, Linux Debian. Nah, terus tentunya sayang kalau ini juga senasib dengan laptop yang senior ini. Ini laptop bersejarah, ya, membawa sekian banyak project, ya. Makanya sayang kalau mau saya jual, sayang juga. Oke, ya, bagaimana dengan ini? Saya tidak ingin ini langsung dihajar pakai Linux.
karena Windows-nya tadi berlisensi, walaupun ada juga aplikasi-aplikasi bajakan di dalamnya. Corel-nya, Office-nya itu semua crack-crackan. Oke, walhasil saya putuskan untuk mengklon atau membackup sistem operasi di dalam SSD atau di dalam storage-nya menjadi sebuah image. Saya gunakan Clonezilla untuk membuat image dari SSD di sini, kemudian saya salin atau saya simpan di external hard drive. Ya, jadi kalau ketika nanti memang saya butuh untuk dipasangin Windows lagi, mungkin saya mau barter, mau upgrade, mau tukar tambah. Mungkin ada yang mau tukar tambah dengan Lenovo IdeaPad Slim 3, nggak apa-apa. Tapi nanti nunggu saya punya segini. Dan itu pun kalau ada yang mau dengan ini. Oke, intinya Windows-nya saya backup. Baru setelah itu saya pasangin Linux. Nah, disinilah serunya. Ternyata walaupun saya udah bertahun-tahun, saya kenal Linux itu tahun 2000. Ya, tahun 2000 awal saya udah mulai kenal nama Linux, udah mulai penasaran. Tahun 2002 ikut workshopnya Pak Ono W. Purbo, Linux Mandrak 82 di Kota Semarang. Bayangin, Mandrak 82 udah almarhum ya, udah jadi Mandriva kemudian nggak tahu sekarang jadi apa. Itu udah lama banget. Nah, tapi itu belum intens, mulai intensif itu tahun 2008. Ya, mulai 2008 udah punya perangkat sendiri, udah punya PC sendiri, saya pasangin Linux. Nah, dan yang jelas yang menjadi titik baliknya adalah saya merasa terhina ya, oleh sebuah virus. Jadi saya lagi lembur jam 12 malam, virusnya aktif, ngenyek banget. Pokoknya jangan coba-coba memberantas virusnya pakai antivirus. Nah, saya nggak mau menyerah gitu aja, saya hajar pakai antivirus, malah sistemnya jebol semua, rusak semua ya, datanya ya harus dikorbankan. Nah, mulai dari situ saya pakai Linux. Nah, terlebih lagi tahun 2009 udah punya laptop sendiri, netbook bahkan. Nah, mulai situ saya pakai Linux terus ya sampai sekarang. Jadi kalau boleh dihitung mungkin 12 tahun lah saya intensif menggunakan Linux. Nah, sekalipun saya berpengalaman 12 tahun dengan Linux, tapi ternyata ini lumayan menghajar ya, lumayan menyiksa saya. Kenapa? Karena di laptop yang saya, kontur komputer yang saya pakai sebelumnya itu masih menggunakan MBR, Master Boot Record. Ya, sementara yang ini udah pakai UEFI. Dan ini pertama kali saya pasang Linux di UEFI. Nah, singkat cerita, untuk memasang Linux ke sini, saya harus install 3 kali. Lembur dari jam 6 sore sampai jam 2 pagi. Nah, gimana ceritanya? Oke. Nah, ini bisa saya singkirkan dulu. Jadi, singkat cerita setelah Windows saya backup, saya mau pasangi Linux Manjaro. Ya, satu hal yang bikin penasaran itu Linux Manjaro, kayaknya hal yang baru. Basisnya juga beda, ya, bukan basis Debian tapi basis Arch. Ya. Nah, kesalahan pertama saya mungkin adalah BIOS-nya belum saya atur secara proper, masih tak biarin gitu aja. Sulit masuk ke booting lewat flash disk. Sampai akhirnya ketemu, oke, berarti saya disabelkan dulu secure boot, kemudian baru bisa booting dari flash disk. Ya. Booting Manjaro. Nah, kesalahan kedua, saya itu cara Jawa ini kemaki, belagu ya, sombong, merasa udah pengalaman 12 tahun. Partisinya saya buat custom. Ya, jadi tidak lagi menggunakan wizard, tapi saya custom. Saya pengen root-nya sekian, UEFI-nya, boot EFI-nya sekian, home-nya sekian. Saya buat manual. Oke, memang selesai. Instalasinya selesai, kemudian reboot, oke, nggak masalah. Nah, kesalahan saya yang ketiga adalah image Manjaro yang saya punya itu bukanlah image terbaru. Jadi ketika saya putuskan untuk mengupdate dan mengupgrade, biasa itu prosedur tetap ya, protap ketika baru pasang Linux,
update dan upgrade, saya harus mendownload 1,6 GB hanya untuk update dan upgrade, dan itu butuh waktu dengan koneksi internet yang saya punya dan sudah dihajar FUP, udah dicekek bandwidthnya. Nah, saya butuh waktu sampai 2 jam. Nah, setelah saya upgrade, itu sebenarnya sudah mulai ada masalah di sini. Wi-Fi-nya belum terdeteksi. Jadi wireless card-nya atau wireless interface-nya itu belum terdeteksi. Jadi nggak bisa connect lewat Wi-Fi. Ya, untungnya masih bisa koneksi pakai kabel. Nah, setelah selesai upgrade, saya reboot. Masalah mulai datang, nggak mau lagi booting ke Manjaro-nya. Saya nggak tahu apakah memang miskonfigurasi pada BIOS atau memang karena partisi saya nggak beres atau karena upgrade-nya itu. Ya, saya kurang tahu persis. Ya, yang jelas saya udah frustasi. Kemudian saya coba install lagi Manjaro-nya. Kali ini menggunakan wizard, ya, partition wizard. Jadi ketika mempartisi udah saya pakai panduannya aja. Saya nurut dengan yang disarankan di sistem instalasi Manjaro-nya itu. Oke, instalasinya lancar. Wi-Fi-nya masih belum kedetek. Bisa booting berulang-ulang, reboot berulang, jadi nggak masalah lagi. Tetap bisa masuk ke Manjaro-nya. Nah, masalahnya saya udah sebel lagi. Saya udah bete, udah sebel kalau saya harus menghabiskan lagi 2 jam untuk mengupdate dan mengupgrade Manjaro-nya. Alhasil, saya putuskan kembali ke Debian. Nggak bisa ke lain hati, tetap ke Debian ini. Aduh, ya. Oke, saya putuskan install Debian. Instalasinya, oke, lancar. Bisa masuk ke grafik. Sebenarnya bukan grafik yang saya pakai itu kayak Curl gitu ya. Yang satunya grafik itulah. Nah, habis itu bisa sampai selesai. Nah, justru di Debian ini masalahnya lebih dahsyat lagi. Nah, lebih dahsyatnya. Kenapa? Ketika selesai instalasi, tidak bisa masuk ke desktop environment. Ya, punya Selidik. Ya, jadi saya pakai Debian 10. Itu juga image yang lama. Kernelnya masih 4.19 kalau nggak salah. Nah, itu belum support driver grafiknya. Grafiknya dia pakai Vega 8 kalau nggak salah. Ya, pakai Radeon Vega 8. Nah, mau nggak mau saya harus cari cara untuk mengatasi masalah desktop environment ini. Nah, akhirnya udah, ini laptop lama bekerja kembali. Ya, dia belum sepenuhnya pensiun ya. Saya pakai buat browsing, nyari bagaimana solusinya. Ya, akhirnya ketemu ini kernel. Saya upgrade dulu dari kernel 4.19 langsung saya loncat ke 5.8. Oke, pakai kernel 5.8. Itu pun belum menyelesaikan masalah ya, belum bisa masuk ke grafik. Kemudian saya cari-cari lagi. Saya harus nyari sebenarnya chipsetnya apa. Nah, saya cari. Nah, saya dapatkan chipsetnya itu pakai codename Picasso. Ya, codename-nya Picasso. Nah, kemudian saya browsing bagaimana menginstal chipset tersebut. Ya, akhirnya intinya saya harus menginstal paket-paket grafik dari AMD GPU. Ada AMD GPU, ada AMD Radeon-nya juga. Itu kemudian terakhir saya install firmware untuk AMD grafik. Nah, barulah bisa masuk ke desktop environment. Ya. Nah, jadi chipset Picasso-nya itu ada di file firmware AMD Graphics. Ya, di situ. Nah, oke, udah beres, bisa masuk ke KDE pakai desktop environment.
Masalah selanjutnya adalah sama wireless adapter ya, belum kedetek. Ya, saya cari-cari lagi dia chipsetnya apa, ternyata pakai RTL 8821 CI dan itu belum tersedia di repository official ya, di repository banyak belum ada. Jadi solusinya saya harus mendownload filenya di GitHub. Ya, nanti seluruh langkah itu ada di deskripsi dari GitHub. Kemudian saya penuhi dependensinya, kemudian install. Nah, selesai, kelar. Jadi itu prosesnya seperti itu dan baru selesai jam 2 pagi. 8 jam hanya untuk memasang Linux ke dalam laptop baru. Oke, mungkin teman-teman punya pengalaman yang nggak kalah seru atau mungkin pengalaman yang lebih ajib, yang lebih berhasil gitu, yang lebih layak dibanggakan. Silahkan cerita melalui kolom komentar di bawah. Itu aja cerita saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini turut disponsori oleh Bunga Water. Thank you Mas Nasihin.